Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nina Helina dengan NPM 10120641 dari kelas H1 Manajemen. Baik, di sini saya akan membahas sifat tercela. Apa itu sifat tercela, dampak negatif dari sifat tercela, dan juga upaya atau cara menghindari sifat tercela. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Baik, yang pertama, apa itu sifat tercela? Perilaku tercela adalah sifat yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam ajaran Islam, perbuatan tersebut sangat bertentangan. Sifat tercela merupakan hal yang harus dijauhi bagi umat muslim, karena apabila dibiarkan akan menjadi penyakit hati di masyarakat dan lingkungan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hasad atau iri hati. Hasad secara bahasa artinya iri hati. Menurut istilah, yaitu perasaan tidak senang ketika orang lain memperoleh nikmat. Orang yang memiliki perasaan hasad, kebaikannya tidak akan diterima seperti api membakar kayu bakar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jagalah dirimu dari hasad, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ada dampak negatif dari hasad. Yang pertama, hasad adalah salah satu sifat iblis karena iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sifat dengki tidak bermanfaat bagi orang yang dengki karena dengki akan merusak amal kebaikan, sama halnya pendengki selalu gelisah dan tidak senang karena hatinya tidak rela jika melihat orang lain mendapat kenikmatan. Setiap kali ada orang mendapat kenikmatan, ia gelisah dan menderita batin. Bahaya dari hasad, jauhilah olehmu sifat dengki, sesungguhnya dengki itu akan memakan kebaikan, bagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, di samping itu, hasad juga merusak tatanan masyarakat. Hasad merusak pergaulan muda-mudi, tidak harmonis dan tidak tulus. Hasad akan memunculkan rasa curiga, mencurigai. Hasad juga kerap kali menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki sifat hasad pasti tidak pernah merasa bahagia, sebab hatinya selalu gelisah jika ada orang lain memperoleh kebahagiaan. Hatinya meronta-ronta jika orang lain mendapatkan karunia. Maunya semua kebahagiaan dan karunia Allah hanya diberikan kepadanya. Kemudian yang keempat, ada mengarah kepada perbuatan maksiat. Dengan berlaku hasad secara otomatis, seseorang pasti melakukan pula hal-hal seperti ghibah, mengumpat, dan berdusta. Kemudian dampak negatif dari hasad yang kelima, sikap hasad juga bisa mengarah kepada fisik. Misalnya, ingin mencelakakan orang bahkan bisa berujung pada kejahatan pembunuhan. Kemudian yang keenam, menjerumuskan pelakunya ke neraka. Yang ketujuh, menyakiti hati orang lain. Yang kedelapan, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kesembilan, mematikan hati, menyebabkan pelakunya tidak memahami hukum dan ketentuan Allah. Kemudian yang terakhir, membuat dirinya hina di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Kemudian, dampak negatif hasad menurut psikologi. Nah, hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, namun efek terdapat jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Nah, di sini secara psikologi hasad memiliki dampak diantaranya
membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bisa disebut dengan kufur nikmat. Yang kedua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Kemudian yang ketiga, memunculkan ghibah, fitnah dan sebagainya yang dapat menimbulkan pemecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan sesama. Kemudian yang terakhir, munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Di dalam jiwa manusia, sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan juga peradaban, yaitu penyakit hati atau amrodul qulub yang menimbulkan sifat sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya, yaitu hasad, yaitu iri hati, riya, pamer, dan uzub, yaitu angkuh, sombong, atau berbangga diri. Dari ketiga penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah cluster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan, dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan meniadakan diakibatkan oleh munculnya sikap dengki. Menurut Asy-Syarawi, penyakit jiwa bernama hasad benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebut sifat ini. Dalam Al-Quran disebutkan tentang sikap sebagian ahli kitab terhadap Rasulullah SAW, yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Quran Surat An-Nisa 54. Demikian juga Rasulullah SAW menyebut dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit ini. Di sini ada hadis riwayat dari Abu Dawud yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hasad adalah kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan darinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 5. Pada hakikatnya, penyakit ini mengakibatkan si penderita tidak rela atas qada dan qadar Allah, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu, sesungguhnya hakikat hasad adalah bagian dari sifat menentang Allah, karena ia membuat si penderita benci kepada nikmat Allah atas hambanya, padahal Allah menginginkan nikmat tersebut untuknya. Hasad juga membuatnya senang dengan hilangnya nikmat tersembunyi dari saudaranya, padahal Allah benci jika nikmat itu hilang dari saudaranya. Jadi, hasad itu hakikatnya menentang qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fawaid halaman 157. Orang yang hasad akan sangat lelah, sebab ia tidak pernah puas dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Pikiran dan hatinya menjadi tumpul karena selalu memikirkan dan cemburu atas kenikmatan orang lain. Bila hasadnya memuncak, akan mendorongnya untuk berbuat apapun dengan menghilangkan kenikmatan orang lain, termasuk mencuri, menfitnah, bahkan membunuhnya. Dampak paling besar adalah hancurnya tali persaudaraan dan tumbuh suburnya kebencian. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara atau upaya menghindari sifat hasad atau iri hati. Yang pertama, menanamkan kesadaran bahwa sifat dengki akan membuat seseorang menderita fisik maupun menderita batin. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan itu akan membawa petaka. Kemudian yang ketiga, kita saling mengingatkan dan saling menasehati, bersikap realistis melihat kenyataan. Kemudian yang keempat, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi.
Nah, yang terakhir, senantiasa ingat kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari bisikan syaitan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai sifat tercela. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.